Halo Sobat Pipa Duit, jumpa lagi di dalam podcast Pembangun Pipa edisi pertama. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa dari Anda yang bertanya seperti ini. Apaan sih podcast Pembangun Pipa itu? Ya, pipa apaan nih? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menganalogikan ya model cara mendapatkan income ya. Ada dua tipe nih ya. Satu tipe mendapatkan income dengan membangun pipa ya, tipe yang pertama. Tipe yang kedua mendapatkan income lewat membawa ember ya. Misalkan nih ya, Anda diminta untuk membawa ya sejumlah air dari satu tempat titik A ke titik B. Anda akan dibayar sejumlah uang ya berdasarkan jumlah liter air yang Anda bawa, yang Anda taruh dari A ke B. Ya, misalkan di A ini ada sumber air yang luar biasa dan di titik B sangat butuh. Nah, tentunya ada dua cara nih. Ya, cara pertama yang paling mudah dilakukan adalah Anda beli ember ya. Anda bawa ember tersebut dari titik A ke titik B. Ya, misalkan juga nih ya, di zaman tersebut belum ada kendaraan, Anda harus jalan kaki nih misalnya nih ya. Nah, cara kedua ya, Anda Anda selain bawa ember, Anda bisa juga membangun pipa ya. Anda bangun pipa ya dari titik A ke titik B. Cuman yang namanya bangun pipa kan nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung jadi. Anda harus step by step, perlu waktu untuk membangun pipa tersebut sampai nyambung dari titik A ke titik B. Nah, tentunya cara membawa ember itu cepat dapat duit, nyata. Anda bawa dapat duit, bawa dapat duit. Karena tiap kali Anda taruh air di titik B, Anda dapat duit. Nah, waktu bangun pipa mungkin nggak langsung seperti bawa ember. Anda perlu waktu ya untuk membangun pipa. Tetapi begitu pipanya jadi ya, nah ya, air itu bisa mengalir 24 jam 7 hari terus menerus ya, dari titik A ke titik B. Tinggal kerannya dibuka apa ditutup ya. Jadi Anda bisa mendapatkan ya uang ya, atau kita sebut income yang bisa datang terus menerus, atau kita sebut residual income secara 24 jam 7 hari 24/7. Nah, teman-teman sekalian, itulah sebabnya ya teman-teman yang hari ini ya fokus untuk membangun profesi bis Anda sebagai network builder di perusahaan network marketing ya, Anda sering juga disebut sebagai pembangun pipa. Kenapa? Ya karena Anda sebenarnya lagi membangun suatu aset. Ya, aset apa? Aset titik-titik distribusi, yang itu adalah pipa Anda nantinya. Ya, sebagai salah satu network builder, teman-teman sekalian, ya Sobat Pipa Duit, tentunya Anda bekerja sama ya dengan perusahaan yang memiliki produk yang bermutu, ya legality yang jelas, ya produk yang hasil riset, ya produk yang kualitasnya baik, ya dan tentunya repeat order sangat tinggi. Nah, Anda bayangkan jika Anda bisa memiliki ya puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya pelanggan Anda ya, kita sebutnya ya, atau orang-orang yang menjadi membership Anda ya. Nah, kalau saya sebut hari ini sebagai subscriber. Kalau mitra Anda sudah punya aplikasi ya, kita bisa sebut sebagai downloader ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda bayangkan kalau Anda punya ratusan ribu subscriber atau downloader. Dan Anda bayangkan jikalau mereka bisa belanja tiap hari, tiap jam, tiap detik. Ya, bahkan Anda tidur mereka belanja. Anda bisa bayangin nggak kalau hal itu terjadi? Dan kalau perusahaan yang Anda kerjasama ternyata produknya kualitasnya baik, itu mereka belanjanya nggak cukup sekali. Belanja pertama, mereka suka. Belanja kedua, suka. Belanja ketiga, belanja keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Repeat order terus-menerus tiada henti dari aplikasi. Dan Anda dapat duit terus-terusan setiap kali mereka belanja. Anda dapat profit share.
Ya, dan bahkan Anda nggak perlu packing, Anda nggak perlu ngirim. Kenapa? Karena yang handle supplier Anda. Nah, itulah kenapa kita sebut pembangun pipa. Nah, Anda juga bayangkan, jikalau subscriber atau downloader Anda itu nggak hanya di Indonesia. Misalkan supplier Anda, mitra yang Anda kerjasama itu ada di banyak negara, nggak cuma di satu negara. Misalkan nggak cuma di Indonesia. Misalkan ada di Korea Selatan, ada di Amerika, di Hong Kong, di Australia, di Inggris, dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, ya Anda bisa punya subscriber atau downloader satu dunia. Ya, dan beda waktu teman-teman. Di sini Anda pagi, di Amerika malam. Jadi Anda tidur, di situ siang. Anda tidur, mereka belanja, Anda bangun, Anda duitnya lebih banyak. Ya, dan itu terjadi 24 jam 7 hari. Nah, makanya itulah yang disebut residual income. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian, di era hari ini, ya, para network builder, Anda yang berprofesi sebagai pembangun jaringan, ya, itu saya bisa sebut sebagai pembangun pipa. Ya, di mana Anda lagi menyiapkan pipa duit Anda. Ya. Nah, semakin banyak subscriber atau downloader, ya, jika mitra perusahaan Anda sudah memiliki aplikasi e-commerce, itu artinya, ya, Anda seperti layaknya salah satu shareholder, ya, di perusahaan startup yang memiliki jutaan subscriber juga. Bukankah perusahaan-perusahaan startup yang terkenal hari ini fokusnya satu, yaitu apa? Memperbanyak jumlah subscriber dan mereka belanja di sana. Sama dengan Anda. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, ya, menurut saya kita perlu bersemangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena di era hari ini berbeda di era pembangun pipa tahun 2000-an. Ya, di era hari ini kita semua sudah digital, ya, lintas negara, ya, sehingga kita bisa punya market satu dunia, teman-teman sekalian. Ya, oleh karena itu, milikilah satu paradigma yang benar dalam membangun pipa, teman-teman sekalian. Ya, para sobat pipa duit. Ya, kalau Anda punya mindset yang benar, ya, Anda akan punya pipa yang sangat panjang dan sangat lebar dan sangat besar. Ya, dan tentunya, ya, kalau Anda bisa bermitra dengan perusahaan dengan produk-produk yang berkualitas, itu artinya Anda bersiap, ya, menerima, ya, residual income terus-terusan. Ya, nah, jadi inti dari podcast episode pertama ini, ya, adalah bagaimana kita sebagai network builder itu punya satu paradigma yang benar, ya, dalam fokus kita, ya, membangun aset, yaitu berupa pipa duit kita. Ya, kalau kita punya paradigma yang benar, kita punya mindset yang benar, maka cara kita beraktivitas, cara kita kerja setiap harinya juga benar. Kalau caranya benar, maka hasilnya juga benar. Ya. Nah, oleh karena itu, jikalau kita punya paradigma yang salah, maka cara kerjanya salah, hasilnya juga salah. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Di episode pertama kali ini, ya, kita akan banyak mendengar nanti di episode kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, ya, di podcast Pembangun Pipa. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya.